Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana urzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Urzuqna ya Rabbana hubbal Qur'an wa fahmal Qur'an wal amal bil Qur'an waj'alna ya Rabbana min ahlil Qur'an wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, baik secara langsung atau melalui media-media yang telah Allah mudahkan untuk kita. Semoga ini semua menjadi wasilah sebab kita bisa bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang ahli kitab yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik, kaum musyrikin yang bersekongkol dengan orang Yahudi di dalam memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafikin yang diam-diam juga bersekongkol dengan orang di luar Islam, di dalam rong-rong Islam. Walau kanu yu'minuna billahi, orang Yahudi yang katanya beriman kepada Allah dengan benar,
orang Nasrani yang katanya juga beriman kepada Allah dengan benar, akan tapi kok ternyata mereka menolak Nabi SAW. Maka disebutkan pada pertemuan yang lalu, keimanan mereka tidak diterima. Sebab iman mereka yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh agama mereka yang sesungguhnya adalah keimanan mereka atau ajaran mereka mengajarkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan juga tentang orang-orang yang munafikin, yang mereka lebih senang bersekongkol dengan orang-orang di luar Islam, sampai di dalam urusan yang mengurusi urusan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga ada orang-orang yang mengaku diri mereka adalah seorang yang beriman kepada Allah, akan tapi mereka lebih senang mengangkat pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya yang dipermasalahkan adalah hati mereka, yang mungkin sekali karena kropos keimanannya. Disebutkan dalam Al-Quran, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi, kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang telah Allah turunkan kepadanya, Al-Quran dan ajaran-ajarannya. Kalau mereka beriman dengan benar, bukan iman dusta atau sebagai orang munafik. Kalau mereka benar-benar iman yang sesungguhnya, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, iman kepada Nabi, percaya Nabi adalah utusan Allah, mencintai Nabi, wa ma unzila ilahi, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, yang dibawa Nabi adalah kebenaran, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kebenaran. Kalau benar mereka mengimani itu semua, jawabannya niscaya mattakhaduhum, mereka itu tidak akan mengangkat orang-orang di luar Islam, di luar agama, auliya, pemimpin-pemimpin mereka. Kalau memang benar mereka iman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, kemudian beriman kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad, niscaya mereka tidak akan mengangkat, ini sangat jelas Al-Quran, mereka tidak akan mengangkat mereka, orang-orang kafir itu. Tidak akan mengangkat orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin. Walakin, akan tapi, katsiran minhum fasikun, banyak dari orang yang mengatakan diri mereka adalah punya iman, akan tapi mereka adalah orang yang fasik. Kadang tidak sampai derajat dia sebagai orang yang munafik, tapi fasikun, pelaku-pelaku dosa-dosa besar, orang-orang fasik. Nah, ini gambaran semacam ini ada di dalam Al-Quran. Dan kejadian ini pun juga akan terulang-ulang dalam sejarah manusia. Karena kisah iblis, godaan syaitan itu akan selalu ada. Dan kisah orang baik dan kisah orang buruk terus ada sampai akhir zaman. Kalau Allah menghadirkan orang buruk, orang jahat, maka sesungguhnya karena Allah ingin mengangkat siapapun yang mau berjuang. Maka setiap masa pun juga ada orang jahat, karena Allah ingin mengangkat siapa yang berjuang melawan kejahatan. Setiap saat juga ada orang munafik. Maka ini adalah juga kesempatan bagi ahli iman yang sesungguhnya untuk bisa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang munafik tidak mungkin tidak ada di dunia ini. Orang kafir tidak mungkin tidak ada. Karena itulah yang Allah kehendaki untuk mengangkat. Ada orang ahli maksiat di kiri kanan kita. Ada orang tidak sholat, mungkin ada orang mabuk dan seterusnya. Memang di sisi lain kita harus memandang mereka dengan mata kasih kasihan. Mereka harus kita doakan, kita bimbing, kita arahkan. Tapi ketahuilah bahwasanya
Allah menghadirkan hal-hal semacam itu karena Allah ingin mengangkat orang lain yang sadar untuk mengajak kepada kebaikan. Seperti halnya kalau Allah menghadirkan orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan atau memberikan kekayaan kepada mereka, tidak, karena Allah Maha Kaya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberikan kekayaan kepada siapapun. Tapi ingat, kalau Allah menciptakan orang fakir yang ada di kiri kanan kita, itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang ingin membantu mereka. Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di kiri kanan mereka untuk membantu mereka. Kalau Allah mau memberi kekayaan kepada mereka, Allah sungguh Maha Kuasa dan Allah sangat mampu. Begitu juga kisah munculnya orang-orang munafik yang membuat kerusuhan, keruwetan di dalam tubuh kaum muslimin yang tidak lain dia adalah duri di dalam daging kaum muslimin, perkumpulan kaum muslimin, selalu mengganggu orang-orang munafik. Dikatakan bahwasanya kalau memang benar-benar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang Allah turunkan, niscaya tidak akan terjadi pemilihan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika terjadi, maka ketahuilah itulah pelaku orang-orang fasik dan orang-orang munafik yang keimanannya ternodai, dan ternodainya bisa jadi dia munafik yang sesungguhnya, tidak tergolong orang yang beriman, mungkin juga orang fasik yang melakukan dosa gede. Artinya memilih pemimpin yang tidak beriman adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kalau belum masuk dalam kemunafikan, maka itu sebuah kesalahan yang amat besar. Kemudian disebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan, sungguh engkau akan menemukan manusia-manusia yang punya permusuhan yang amat berat lilladzina amanu, kepada orang yang beriman itu adalah al-yahuda, orang Yahudi. Orang Yahudi pertama kali yang dimusuhi adalah Nabi SAW. Padahal mereka tahu Nabi adalah Nabi yang dinanti-nanti, Nabi akhir zaman. Akan tapi karena kedengkian mereka, karena juga kebetulan orang Yahudi waktu itu adalah berkuasa, megang kepemimpinan, sehingga di saat muncul Nabi yang dianggap sebagai nabi baru, ini adalah juga ancaman bagi kepentingan mereka. Sama sepertinya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, termasuk Abu Jahal dan lain-lainnya, mereka berkuasa di kota Mekah, sehingga dengan munculnya Nabi Muhammad SAW bagi mereka juga ancaman. Yang merasa kepentingannya ini terancam dengan keberadaan Nabi SAW, maka mereka membenci dan memusuhi Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya yang sangat memusuhi adalah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Tapi di sisi lain, wala tajidanna, dan engkau akan menemukan aqrabahum, orang yang paling dekat, mawaddatan, dalam menjalin kasih sayang kebaikan, lilladzina amanu, dengan orang yang beriman adalah alladzina qalu, mereka yang berkata inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Nah, ini ada sejarahnya udah, karena kebetulan kaum Nasrani yang ada di kiri kanan Nabi waktu itu adalah orang Nasrani yang tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya artinya tidak sombong. Jadi orang-orang biasa. Dan juga dikatakan dzalika bi anna minhum qissisin, karena di antara mereka adalah ulama-ulama, orang yang belajar, yang tidak tertipu dengan dunia, warruhbanan, dan ahli-ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun, dan mereka adalah orang yang tidak sombong. Jadi banyak dari kaum Nasrani itu adalah orang yang tidak sombong. Bahkan di antara mereka ada yang punya kepemimpinan, tapi karena tidak sombongnya, maka bisa menerima Nabi SAW. Di antaranya adalah raja yang dari Najasyi. Raja Najasyi adalah, diberi kabar oleh Nabi SAW, Raja Najasyi adalah sebaik-baik raja. Dikatakan Rasul bahasanya di sana ada seorang raja yang tidak ada yang dilolimi. Jadi orang kafir dari kaum Nasrani, Raja Najasyi adalah raja yang sangat adil, tidak berbuat dolim kepada rakyatnya. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk pergi ke sana, ke Habasyah. Kemudian berangkatlah kaum muslimin ke sana, dan ternyata mendapatkan sambut yang luar biasa. Bahkan dari Najasyi mengirim utusan kepada Rasul SAW dan duduk bersama Nabi SAW
kemudian diperdengarkan surat Yasin, mereka menangis di saat mendengar ayat tersebut, dan mereka masuk Islam. Karena kuncinya adalah dua. Ada orang yang belajar dengan benar kepada agama mereka, dan mereka mengamalkan ilmunya, tidak dijadikan ilmunya untuk mencari kekuasaan lalu dirubah ayat-ayatnya seperti yang terjadi pada orang Yahudi merubah Taurat untuk kepentingan mereka. Kemudian di sisi lain karena mereka tidak sombong, maka ternyata itulah yang menjadi sebab mereka terbuka hatinya untuk menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar firman Allah dibacakan, mereka menitikkan air mata. Lah ini, la yastakbirun, mereka tidak sombong. Dan ternyata kesombongan itulah yang menjadikan orang menolak kebenaran. Biarpun kebenaran sudah masuk di otaknya, di akalnya, tapi kalau orang sombong itu susah. Ngerti itu benar, ngerti itu kebaikan. Akan tapi kalau orang itu sombong, maka susah menerima kebenaran. Disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kalau orang sombong itu menolak kebenaran. Kalau orang biasa sombong, susah untuk menerima kebaikan. Dan ini juga disebutkan dalam dunia tarbiyah. Maka siapapun yang ingin menuntut ilmu hendaknya harus meletakkan dirinya dalam satu wilayah, namanya wilayah ketawaduan. Jangan sampai ada sombong, adab. Kalau seorang penuntut ilmu itu tidak punya adab dan tidak punya tawadhu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu dari gurunya. Sama, kalau kita ingin belajar kebenaran, maka perlu yang kita tata adalah hati kita, bukan hati seorang sombong. Adapun orang Yahudi waktu itu sombong, mereka menganggap mereka adalah orang yang terbaik, orang yang tidak tersentuh api neraka, orang pilihan Allah dan seterusnya. Mengatakan abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan menyiksa kami di neraka, kalau menyiksa paling sebentar. Sombong mereka, merasa lebih bagus, lebih baik dari yang lainnya. Karena kesombongan inilah menjadikan mereka susah menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dari sebagian kaum Nasrani waktu itu dikisahkan di kaum Raja Najasyi dan kaumnya, mereka adalah terdidik dengan gaya hidup ketawaduan yang tidak sombong dengan kekuasaan. Maka dengan ketawaduan inilah yang menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Dan kita pun demikian. Kalau hidup kita dengan kesombongan, susah menerima kebenaran. Mungkin ada seseorang diberi oleh Allah pangkat. Kalau orang sangat berbangga dengan pangkatnya, lalu dia sombong dengan pangkatnya, lihat saja, dia susah belajar. Karena kiai ulama dimanapun akan dianggap rendah bagi dia. Susah dia menghadiri majelisnya, susah mendengar petuahnya. Ya mungkin ngapain saya datang ke sana? Atau seorang biasa, akan tapi ada kesombongan, nggak mau mengaji, katanya bisa membaca sendiri, baca kitab sendiri, cari di internet dan sebagainya, nggak akan dapat ilmu yang sesungguhnya. Orang diberi oleh Allah kekayaan, dia sombong dengan kekayaannya, gengsi, ngapain saya datang ke pengajian begitu, ngapain hadir kepada ulama, ngapain, lihat, susah, tidak akan dapatkan ilmu. Tapi lihat, kalau sudah Allah berikan ketawaduan, siapapun dia, Allah akan kirim hidayah kepada orang tersebut. Sehingga mungkin sekali seorang presiden, seorang raja, karena ketawaduannya, dia di saat bersimpuh duduk di depan ulama dengan penuh ketawaduan, maka tawadhu itu seperti wadah yang dibuka sehingga siap menerima isi. Tapi kalau orang sombong seperti wadah yang ditelungkapkan, ditutup, susah menerima isi. Maka ketawaduan dikatakan la yastakbirun, tidak sombong. Jadi kalau orang sombong ini susah menerima kebenaran dari siapapun. Seorang istri sombong kepada suami, dinasihati, lihat, malah nasihati. Seorang suami dikasih tahu sama istri, mentang-mentang suami, kan saya itu imam, jangan nasihati saya. Tapi kalau orang membuka hatinya dengan ketawaduan, maka ketahuilah alangkah banyaknya ilmu yang bakal didapat. Sehingga bisa jadi ilmu itu adalah dikirim oleh Allah melalui orang yang ada di bawahnya. Lebih bodoh, lebih di bawahnya dari segi ilmuwan, lebih di bawahnya dari segi kekayaan. Tapi karena Allah sudah beri ketawaduan, maka mudah baginya menerima ilmu tersebut. Sombong ini merusak. Sombong ini merusak. Sombong itu kadang-kadang bias yang memang kita semuanya itu tertipu, tidak mempunyai sesuatu yang sesungguhnya. Kekayaan kita pun tidak sesungguhnya, bisa hilang di esok hari. Karena harta yang melimpah pun tiba saja diambil orang bisa. Kekayaan daripada harta karun bisa saja hilang. Kemudian peternakan bisa mati sewaktu-waktu, apalagi begitu mudahnya Allah menghabiskan itu semuanya. Ada lagi sombong karena misalnya ini kejadian juga. Semoga Allah menjaga kita semuanya ya. Kalau anaknya orang kaya kadang sudah mentang-mentang, anaknya ustadz juga mentang-mentang, diajari susah. Karena kesombongan di dalamnya dirinya.
Ini karena sombong. Belajar sama orang lain kok lihat, mohon maaf. Anda kalau diberi oleh Allah ilmu dalam ilmu dunia, bersyukur jadikan itu ilmu akhirat. Misalnya ada seorang doktor di dalam ilmu ekonomi, atau Anda seorang doktor di dalam ilmu apa saja, teknik apa saja deh, engineer apa saja, doktor, bukan urusan agama. Sebetulnya gelar-gelar besar itu bagi Anda adalah kalau tidak dibekali ketawaduan, ternyata gelar-gelar itu menjadi hijab antara Anda dengan ilmu. Contoh, karena dia merasa dirinya punya gelar tinggi, seorang profesor doktor, maka dia ingin cari ulama juga yang sekelas profesor doktor. Susah nyarinya, sehingga kalau diajari sama ustadz di kampungnya, dia akan meremehkan. Sorry deh, afwan, mohon maaf, bukan level saya. Sombong, dan sombong membawa kehancuran. Itu dari sisi sama. Seorang kiai yang sombong nggak akan sampai kepada tujuannya, membangun rumah atau membangun pondok pesantren. Seorang kiai yang merasa dia telah punya banyak pengalaman mengajar, ilmu banyak, dia membuat bangunan rumah atau pondok, dia nggak patuh sama insinyur, hanya karena insinyur kan murid saya, dia ngaji dengan saya. Insinyur ya nggak ngerti ilmu agama, tapi dia murid saya, pengalamannya belum banyak, tapi kan dia insinyur, ahlinya di dalam dunia pembangunan. Kalau kiai nggak mau dengar, maka bangunannya pun cepat roboh. Kiai sombong, lihat, hancur ya. Dikasih tahu sama dokter, kiai tidak boleh makan ini berbahaya kepada penyakit dokter. Saya kiai sudah 50 tahun jadi kiai, mau dinasihati enggak deh, saya lebih tahu apa yang maslahat buat saya. Yang ngasih tahu dokter, makan, matilah itu kiai. Semuanya harus tahu tempatnya masing-masing. Kalau Anda ahli di dalam ilmu agama, belum tentu Anda ahli dalam ilmu yang lain. Kalau Anda ilmu lain, belum tentu Anda mengerti ilmu agama. Selagi Anda bukan ahlinya, hendaknya Anda tawadhu, patuh. Tapi kalau sombong susah, dalam keadaan apapun kalau orang sombong tidak sampai kepada tujuan. Sombong. Dan sebab sombong ada di antaranya adalah kekayaan. Kalau sudah orang kaya pun ngaji, itu milih-milih. Pengajiannya orang elit. Pengajian biasa, pengajian orang awam, sorry, afwan, mohon maaf. Yang haji pakai sepeda, yang gaji jalan kaki, kita harus, pengajian kita harus orang-orang kelas pakai mobil. Biarpun mobilnya itu adalah mobil ngutang semuanya. Jadi gaya action, sehingga harus pengajiannya khusus pengajian kelas menengah ke atas. Nabi Muhammad adalah bukan nabinya orang kelas menengah ke atas saja, tapi Nabi Muhammad adalah nabinya semua umat. Nah, enggak ada yang pembagian semacam ini. Macam-macam bentuk kesombongan. Itu setan yang membisikkan. Contoh, pengajian jamaah haji yang sudah haji ini. Kalau pengajian orang biasa nggak mau, kata, pengajian biasa, kita hanya pengajian jamaah haji tahun 2006. Yang lain, afan, sorry deh, saya kan sudah ada pengajian khusus pengajian jamaah haji. Kumpulnya sama Mbak Haji, ada satu aja nggak haji datang nih, kamu kok ikut kenapa? Kamu kan belum haji. Innalillah, ini model apa kayak begini? Ya. Kenapa perkumpulan itu yang semestinya untuk jali dan silaturahmi, tapi kadang menjadi sebab kesombongan? Itu diladeni, itu dalam keadaan apapun perlu datang dia, karena ini ada sedikit kesombongan di dalamnya. Tapi kalau pengajian-pengajian biasa di kampungnya, paling terakhir datangnya pojok lagi, ngobrol lagi kadang-kadang. Masya Allah. Baik, sombong itu merusak. Ternyata ini adalah satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran, la yastakbirun. Lah, ini kunci. Kenapa kok mereka itu mudah? Ada sebagian dari orang Nasrani yang bisa menerima agama Nabi Muhammad. Menerima Nabi Muhammad karena mereka itu adalah la yastakbirun, karena mereka adalah tidak menyombongkan diri, tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, kalau mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada Nabi di saat dibacakan surat Yasin waktu itu, rombongan dari Habasyah itu, dari orang-orang yang belum beriman waktu itu, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dibacakan surat Yasin. Idza sami'u ma unzila ilar rasul, mendengar firman Allah, mereka mengatakan ini persis seperti apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Artinya firman-firmannya itu ada makna-makna yang mereka fahami, yang pernah mereka baca di kitab Injil yang belum dirubah.
tara a'yunhum tafidu minad dam'i, mengucur air mata. Mimma arafu minal haqqi, karena apa yang telah mereka ketahui daripada kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, sama dengan kebenaran yang dibawa yang ada di dalam kitab Injil yang mereka pelajari selama ini. Yaquluna, kemudian mereka berikrar serta merta mereka segera berikrar, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktubna ma'asyahidin, tulis kami sebagai orang yang mengakui bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dan jangan kau kumpulkan kami bersama mereka itu yang punya kitab suci tapi mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah orang-orang yang tidak punya kesombongan dari orang Nasrani, sehingga orang Nasrani sebetulnya lebih dekat kepada kaum muslimin, ya, karena ada satu cara hidup yang ditanamkan di dalam agama Nasrani yang masih ada sisa-sisanya, adalah biasa dengan kelembutan, kesabaran, kesederhanaan. Karena itu adalah yang menghalangi orang untuk bisa selalu sombong. Bahkan kalau dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini agar tidak sombong, tidak mentang-mentang. Banyak ajarannya dan Nasrani yang semuanya adalah ajaran Islam, kelembutan-kelembutan, agar kita tidak mendendam dan sebagainya. Sehingga di saat membaca Al-Quran mereka, sementara mereka tidak sombong, loh kok sama ini? Di dalam Al-Quran segala keindahan, seperti yang aku baca dalam kitab suciku. Maka serta-merta mereka menerima Nabi Muhammad dan berikrar kalau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menitikkan air mata, mengucurkan air mata karena keimanan yang ada di dalam mereka. Nah, ini adalah kisah mereka, umat-umat terdahulu pada zaman Nabi, bagaimana sejarah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan bisa menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kalau sudah ada kesombongan di dalam hati siapapun, maka itu menjadi penghalang antara dia dengan kebenaran yang akan dikirim oleh Allah. Dan Allah itu Maha Kasih. Kebenaran itu akan selalu dikirim kepada hambanya, kadang melalui ustadznya, kadang melalui anaknya, kadang melalui pembantunya. Kebenaran dikirim oleh Allah. Cuman kadang ada hijab di antara kita dengan kebenaran, yaitu kesombongan kita. Sehingga ketahuilah, disebutkan Nabi, kebenaran itu adalah milik semuanya. Al-hikmah dholatul mu'min. Hikmah, kebenaran itu bertebaran di lidah banyak orang. Bisa kita ketemukan di mana-mana. Hendaknya kita harus yakin bahwasanya itu milik kita. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah, kebenaran, ilmu yang sesungguhnya itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Mungkin dari lidah orang yang tidak beriman. Kalau itu kebenaran, ambil kebenarannya. Maka ambillah dimanapun engkau menemukan, maka itu adalah milikmu. Nah, mudah menerima, sehingga tidak harus nunggu guru yang mengajari kita. Mungkin membantu kita mengingatkan suatu ketika, mungkin anak kita mengingatkan suatu ketika, mungkin seorang gila tiba-tiba berkata benar, mungkin sekali. Khudil haq, ambil kebenaran, walau min afwahil majanin. Biarpun dari mulutnya orang gila lah ini kan. Mau suruh ngambil kebenaran dari mulutnya orang gila itu gimana? Kalau orang gila ngomong bener, ya jangan dibilang gilanya yang bener. Orang bilang, oh jangan diminum pak, itu racun. Sementara kita menduga itu racun, tidak usah kita, wah orang gila nggak usah saya percaya, minum, matilah kita. Ya, kebenarannya. Makanya ini pendidikan agar kita biasa menerima kebenaran siapapun itu yang mengucapkan. Sehingga ada yang sangat masyhur selama ini diucapkan, undur maqala wala tandur mangkol. Ente dengar apa yang diucapkan, ngomongnya apa, jangan kau lihat yang berbicara. Yang penting kalau omongan itu benar, maka terima. Itu satu sisi, ini kaidah. Jadi orang yang tawadhu itu akan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sehingga di dalam kisah mengingatkan pun, ini berkembang, ini ceritanya panjang. Kalau kita diingatkan pun, kadang kita minta cara mengingatkannya pun yang benar. Karena kita tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran, kita hanya pengen dihargai di dalam diingatkan. Sehingga kalau ada orang mengingatkan kita dengan cara yang kasar pun, kita tiba-tiba menolak. Mengingatkan yang nggak benar, nggak enak, nggak, sorry, afan, nggak mau. Padahal kalau kita melihat kebenaran itu sendiri, maka kita akan mudah menerima. Dan ini kadang-kadang kurang insaf kita. Imam Ghazali menggambarkan kedunguan kita ini kadang-kadang dengan kebenaran itu. Ini benar-benar tampak dungu.
tidak mau insyaf. Imam Ghazali mencontohkan begini, ada orang diingatkan dengan diingatkan langsung marah rupanya, diingatkan marah. Imam Ghazali membuat contoh kalajengking. Suatu ketika ada orang yang lagi duduk begini, tiba-tiba ada kalajengking merambat ke arah lehernya. Tak taunya ada orang mengingatkan dengan menjerit sambil memukul. Pak, kalajengking! Lepas kalajengkingnya sampai mati, jatuh. Kata Imam Ghazali, kira-kira yang diingatkan tadi, biarpun yang diingatkan dengan cara membentak sambil mukul, mengucapkan terima kasih atau bilang, kenapa kok keras-keras? Pasti ngomong terima kasih. Kalau enggak kan disengat sama kalajengking. Sama kebenaran juga kayak begitu. Biarpun caranya kurang benar, tapi kita lihat kalau itu kebenaran, kenapa kita harus sombong? Ini menata ini. Memang di sana ada cara berdakwah, iya, cara mengajak orang kepada kebaikan, hendaknya Anda dengan kelembutan. Basyiru wala tunaffiru. Jadikan orang itu senang, jangan dibikin orang itu lari. Betul itu. Tapi kalau ternyata suatu ketika ada orang mengingatkan kita dengan cara yang tidak baik, maka jangan dilihat caranya, akan tapi lihat apa isi yang diberikan kepada kita. Ini, maka itu orang tawadhu. Bahkan ini kalau dikembangkan maknanya, kalau kebenaran jangan lihat, tidak harus dari orang yang lebih tua darimu. Mungkin orang itu sangat muda, bahkan itu mungkin adalah buah karyamu. Seorang anak yang mengingatkan orang tua. Lihat, kalau orang tua sombong, kamu nih anak kemarin sore ngingetin saya. Oh, nggak bisa. Jadi membiasakan kita melihat kebenaran ini adalah dengan syarat hilangnya kesombongan di dalam hati seorang hamba. Dikatakan Nabi, al-kibru batarul haq. Kalau sudah ada kesombongan, bakal memangkas, menjauhkan orang dari menerima kebenaran. Kita koreksi diri kita sendiri. Pokoknya kalau tidak sombong, itu mudah. Ilmunya banyak, orang tidak sombong. Ilmu banyak bisa didapat di mana-mana. Mudah mengambil faedah dari siapapun. Di dalam dunia hadis pun ada orang yang sombong. Jadi kalau punya sanad dari orang yang di bawah umurnya itu nggak mau nih, orang pendusta. Sehingga muncul mudallis, orang yang berbohong, memalsukan data gurunya. Jadi kalau ngambil ilmu dari bawah umur dia nggak mau, harus yang gede-gede semuanya. Mungkin juga di antara kita lupa dengan gurunya. Karena kita sudah pergi ke luar negeri, guru kita di dalam negeri. Ini pernah diisyaratkan oleh guru kita. Ada orang sombong, kalau sudah ke luar negeri, seolah alim, lupa dengan gurunya dulu masa kecil. Dulu aja cium tangan bolak-balik, sekarang ke luar negeri, assalamualaikum Ustaz, sudah berubah. Sombong. Ini model-model begini ini ada. Atau kalian para santri yang ada di sini misalnya, sudah belajar di sini, oh mulai sedikit ngerti bahasa Arab, pulang ke rumah itu dengan guru ngajinya sudah mulai sombong, petentang-petenteng gitu. Awas, itu bukan pendidikan dari Nabi SAW. Tawadhu itu kunci yang akan menjadi sebab kita menerima. Maka syaratnya penuntut ilmu adalah adab yang pertama, tata krama, adab, akhlak, tawadhu. Yang kedua adalah ada mahabbah. Artinya apa? Hilangnya benci kepada pembawa kebenaran tersebut. Kalau kita sudah tidak cinta kepada pembawa kebenaran, pembawa ilmu, maka susah kita mendapatkan ilmu. Biarpun ilmu didapat oleh otaknya, tapi tidak akan masuk kepada hatinya. Dan contoh yang paling jelas adalah Abu Jahal. Dia mendapatkan ilmu banyak dari Nabi, menghafal segala firman Allah, omongan Nabi pun menghafal, cuman hatinya tidak punya mahabbah, tidak punya cinta, dan tidak punya tawadhu kepada Nabi SAW. Sombong kepada Nabi, tidak mau ditinggi oleh Nabi, pengennya dia lebih tinggi dari Nabi. Maka terjadilah Abu Jahal. Maka hari ini pun kalau kita punya ciri-ciri serupa, naudzubillah, bisa menjadi Abu Jahal. Ada kesombongan di dalam hati kita, kemudian tidak ada cinta kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita, kepada ulama tidak cinta. Ini kan kekeroposan iman sebetulnya. Ini juga pendidikan, ini peringatan buat kita semua. Kita jarang mengenalkan anak-anak kita kepada para ulama. Sangat beda zaman kita masa kecil dengan zaman kita saat ini. Kalau dulu masa kecil kita masih ingat, dan Anda mungkin masih ingat bagaimana orang tua Anda mendidik. Anda sering sowan kepada para ulama, lihat. Bersalaman kepada ulama, lihat. Kalau ada bekas makanan ulama, bagaimana kau ambil agar mendapatkan keberkahan, yang maknanya adalah mengajari tawadhu. Kalau lebaran hari raya pun selalu ditanya, kau sudah pergi ke kiai ini, ulama ini atau belum?
Mau belajar, mau ujian saja pun jangan lupa minta doa kepada ulama. Mana sekarang? Pergi sana ke kursus sana, undang guru belajar, bimbingan belajar sana sini. Kiai nanti. Ini kan zaman sekarang jauh dari ulama. Yang diajarkan kesombongan, diam-diam sehingga nggak ngerti orang-orang soleh, nggak punya mahabbah kepada ahli ilm. Sehingga anak kita pun juga jauh. Biarpun bapaknya ahli sujud, bapaknya ahli ibadah, bisa jadi anaknya jauh. Kenapa? Di rumah tidak pernah didiskusikan, dibahas tentang keutamaan seorang alim, orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, tidak pernah dibahas. Angkat tapi sebaliknya ada seorang anak kecil gandrung dengan seorang alim, seorang ulama, sampai pengen niru cara berpakaiannya, sampai pengen dengar ceramahnya, sampai ini karena didikan yang benar. Nah, ini rumah kita pun juga kadang tidak kita biasakan dengan rumah tawadhu, rumah yang cinta kepada orang-orang baik. Kunci dua tadi ya, ada adab. Dulu lihat ada kiai lewat suruh kiai, ustaz, diem. Sekarang main bola berhenti, sekarang main bola agak tinggi banget, ketawa karena kiainya masih ketawa. Ini kadang anak sekarang ini repot ini. Yang salah bapaknya itu yang mendidik nggak benar. Ini ternyata adab kita tanamkan di dalam diri anak kita, adab dengan sampai sebagian itu suruh buka mak mulut bu, jadi tiup, diludahin ibaratnya. Ya pun ludah kan bukan maksudnya tawadhu, duduk yang benar. Tidak minta doa, suruh pegang kepalanya, supaya ini kan sebagian cara-cara yang dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita. Bagaimana urusan kita dengan para ulama, tawadhu, sekaligus bagaimana kita diajarkan kecintaan kepada para ulama, dan itu keselamatan. Nah, kalau dua hal ini tidak ada pada anak-anak kita, maka ketahuilah anak kita akan jauh daripada kebenaran. Kembalilah kepada rumah anda, tidak usah ngelengok anaknya orang lain. Sejauh mana anda mengenalkan anak anda? Wahai orang yang sudah rajin ngaji setiap hari, wahai orang yang sudah dekat kepada Allah, anakmu di mana? Siapa yang diidolakan oleh anak-anak anda? Berapa kali dia bercerita tentang ulama yang dikagumi saat ini? Kemudian sejauh mana kerinduan anak anda kepada para ulama? Ini betul-betul pendidikan saat ini sudah sangat berubah. Apalagi dengan munculnya macam-macam ini alat media informasi ini menjadikan sebab jauh daripada ulama. Ngelihat wajah seorang alim saja kan itu adalah ibadah, karena adalah mahabbah, kecintaan di dalam hatinya. Nah, kalau kecintaan dan ketawaduan ini sudah tidak ada pada anak-anak kita, anda tunggu kehancuran anak-anak kita. Kalau ketawaduan dan kecintaan kepada kebaikan sudah tidak ada pada kita, dan kecintaan serta ketawaduan kepada para ulama sudah tidak ada pada kita, maka tunggulah kehancuran bagi kita. Maka dari itu ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita rindu untuk menghormati guru-guru yang ada di rumahnya. Sehingga termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, termasuk aib besar, kadang-kadang ini zaman berubah ya, kalau seorang guru datang ke rumahnya murid, ini kadang-kadang yang ditakutkan adalah muridnya tuh merasa didatangi seorang guru lalu tidak punya adab. Muridnya merasa bahasanya didatangi oleh seorang guru menjadi tidak punya adab. Ini mengerikan. Imam Nawawi mengatakan ilmu itu mahal, jangan datang kepada, jadi ilmu yu'ta didatangi wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, biar mereka datang kepadamu. Kalau kamu seorang alim, jangan kau datang ke rumah mereka. Ini zaman Imam Nawawi dan yang ceritakan Imam Nawawi. Zaman berubah ya Imam, zaman berubah ini. Kalau tidak didatangi juga tambah hilang, kadang-kadang begitu. Cuman yang dikhawatirkan di saat ulama itu datang, itu yang muncul kesombongan. Muncul kesombongan. Tapi yang jelas datang dan tidak datangnya seorang ulama menjadi tidak penting, asalkan yang penting dipangkas kesombongan. Itu kan hanya cara. Imam Nawawi mengantisipasi kalau ulama itu, ustadz itu datang ke rumahnya murid, itu biasanya muridnya yang berubah jadi sombong. Akan tapi yang paling penting adalah dipangkas kesombongan tersebut. Terserah caranya bagaimana. Mungkin seorang guru, saking tawadhu'nya seorang guru, aku rela datang ke rumahmu asalkan di situ ada banyak orang. Makanya membuat majelis di rumahnya seseorang. Tapi ingat,
yang mengadakan majelis harus menata hatinya agar tidak berubah menjadi seorang yang sombong. Kalau sombong tidak akan bisa menerima ilmu. Ingat, la yastakbirun, tidak akan sombong. Sombong menjauhkan kita dari ilmu. Baik, sekarang Anda lihat diri Anda sendiri. Anda diberi oleh Allah apa? Kekayaan Anda, kekayaan itu bisa menjadi sebab Anda sombong, yang artinya juga menjadi hijab penghalang antara Anda dengan ilmu. Kemudian pangkat yang Allah berikan kepada Anda. Lihat. Sampai ada yang datang pengajian biasanya orang fakir-fakir, orang susah, orang ini, katanya sih begitu. Yang bos-bos besar. Ini kalau pengajian datangkan ustadz, ngundang ustadz, bukan datang ke majelisnya ustadz, pak pejabat. Wah, alhamdulillah di sini banyak pejabat. Itu kan pejabat rumah tangga, pejabat. Sudah, ini pejabat semuanya di sini sana. Ini disyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala adalah banyak orang jabatan. Coba kalau seandainya saja ada seorang Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur bersimpuh di depan ini kayak Harun Ar-Rasyid, kira-kira apa yang terjadi? Semua orang pengen ngaji karena suri toladan. Anggap saja ini berandai-andai sekaligus doa. Seandainya setiap majelisnya para ulama, nggak usah membuat kelas-kelas elit, majelis elit, tidak. Majelis biasa saja, tiba-tiba seorang gubernur, seorang bupati, wali kota duduk. Dia sendiri akan dapatkan ilmu karena ketawaduannya. Satu. Yang kedua, akan menjadi contoh yang baik buat yang lainnya. Merubah umat mah enteng itu. Bos-bos besar datang. Alhamdulillah banyak bos-bos besar di sini. Alhamdulillah, tersembunyi mereka. Kadang-kadang kalau sudah begitu, kalau memang ternyata jabatan dan kekayaan menjadi hijab, nanti orang-orang fakir itu di akhirat pada bersyukur, alhamdulillah kenapa saya dulu fakir sehingga saya bisa ngaji terus, coba saya kaya kan bisa nggak ngaji, bersyukur nanti di surga. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau jadikan saya orang fakir sehingga saya bisa ngaji terus. Maka siapapun, apapun Anda, hendaknya ini ketawaduan, karena tidak mengerti apa yang terjadi di esok hari. Yang kaya hari ini bisa rubah menjadi orang fakir di esok hari. Yang fakir hari ini bisa menjadi kaya di esok hari. Sekarang nggak penting gelar kaya dan melarat, tidak penting. Yang penting kita harus menata hati kita agar menjadi seorang yang tawadhu. Kalau ternyata suatu ketika Allah memberikan kepada Anda pangkat dan kekayaan, tawadhu tetap ada. Tetap duduk di sini. Jangan jadi kuwu saja sudah nggak kelihatan di majelisnya. Jabatannya naik sedikit saya sudah hilang. Pertama rajin. Dulu waktu naik sepeda, cetak rajin ngaji. Setiap hari, setiap minggu sama Sabtu. Bukan di sini maksudnya. Akhirnya sudah mulai beli sepeda motor sebulan sekali kelihatannya. Tahu-taunya apa? Tahun berikutnya bisa beli mobil. Hanya sowan hari raya Idul Fitri, assalamualaikum. Nah itu. Dulu belum menikah merajin. Belum menikah, Masya Allah, setiap itu minta doa, tolong doain biar dapat jodoh, amin, amin, amin. Dapat suami, lupa nggak ngaji ini. Berarti nikmatnya menjadikan hijab. Ini yang mau nikah tambah rajin ya. Jangan gara-gara menikah tambah jauh dari majelis ilmu. Jangan jadi hijab apa yang Allah berikan kepada kita. Jabatan Anda, pangkat Anda, ketahuilah kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat kita berada di majelis ilmu yang seperti ini. Anda tawadhu. Kalian ini kita semua ini adalah diuji oleh Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita ternyata menjadikan kita sombong, itu adalah bencana bagi kita. Banyak orang semakin banyak ilmunya semakin tawadhu, semakin kaya semakin tawadhu. Karena ingat kekayaan ini hanya dari Allah. Pangkatnya tinggi semakin tawadhu. Karena tahu bahasanya Allah pun bisa menjatuhkan pangkatku, dan tidak usah dijatuhkan pun jatuh 5 tahun berhenti. Selesai. Jadi mantan. Baik. Ayo kita tata hati kita. Nah, biar ini orangnya sudah beriman. Orang kafir saja kalau ada tawadhu akan dibuka hidayah. Kok tadi kan kisahkan orang Nasrani. Orang Nasrani yang tidak beriman kepada Rasulullah tapi modal ketawadhuan, la yastakbirun, dengan tidak sombong akan dibuka pintu kebaikan. Apalagi kita yang dari awal sudah ikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian ada ketawadhuan, maka ketahuilah
dia akan lebih banyak mendapatkan kebenaran dan ilmu dari siapapun yang ada di kiri kanannya. Kuncinya adalah tawadhu. Begitu sebaliknya kesombongan kalau ada di hati kita, maka itu adalah hijab. Seperti disabdakan Nabi, batarul haq, menjadi orang menolak kebenaran. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada pewaris para Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad, ulama-ulama, dan semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada para ulama sehingga tidak ada hijab antara kita dengan ilmu mereka. Wallahu a'lam bissawab.